Di sini saya akan melakukan demo terkait permohonan IR dan IS beserta pengajuan DAB dari IR dan IS yang sudah diajukan. Saya akan mencoba login dari sisi eksportir atau pelaku usaha. Untuk pengajuan IR dan IS itu ada pada menu profil account. Lalu di sini ada submenu skema IR dan IS. Nah, skema IR dan IS ini digunakan sebagai syarat untuk pengajuan DAB, karena ketika pengajuan DAB untuk data goods ataupun data spesimen penandatangan itu diambil dari data goods atau data spesimen ketika pengajuan IR dan IS. Jadi jika kita mengajukan DAB GSP-EU, maka kita harus sudah terdaftar sebagai IR GSP-EU. Mungkin di sini saya akan mencoba melakukan pengajuan IR terlebih dahulu sebelum masuk kepada pengajuan DAB. Ketika masuk ke halaman daftar, pertama kali yang tampil yaitu eksportir disuruh mengisi data header. Di sini ada beberapa inputan yang memang di log atau kita ambil dari data NIB, dan ada pula beberapa inputan yang memang harus diinputkan oleh eksportir. Contohnya seperti company email, fax number, kontak person, dan lain-lain. Kita coba input NIB, lalu klik verifikasi. Ketika verifikasi berhasil atau selesai, di sini akan muncul pilihan proyek, di mana pilihan proyek ini akan tampil sesuai data KBLI pada perusahaan tersebut atau pada data NIB, maupun pilihan data pusat. Data pusat di sini yaitu data dari NPWP pusat. Di sini saya akan coba mengajukan permohonan dengan menggunakan data pusat. Untuk inputan yang di log itu akan terisi sendiri berdasarkan data pusat dari NIB tersebut. Lalu di sini untuk inputan yang harus diisi oleh pelaku usaha bisa diisi sesuai kebutuhan, seperti company email 2. Lalu untuk fax number, kontak person, eksportir activities, coba pilih production, undertaking,
Setelah semua data header dirasa sudah benar, lalu bisa disimpan. Ketika data header berhasil disimpan, maka untuk tab skema dan upload pendukung akan terbuka. Di sini untuk tab skema ini digunakan untuk menambahkan beberapa skema atau melakukan pengajuan beberapa skema pada satu permohonan. Di sini saya akan coba menambahkan skema dengan menekan tombol yang ada di sebelah kanan inputan skema. Setelah diklik nanti akan muncul beberapa pilihan skema yang bisa diajukan oleh eksportir. Di sini saya akan mencoba mengajukan satu skema terlebih dahulu, yaitu JSPIU. Setelah data skema berhasil tersimpan, maka akan muncul pada tabel skema list. Lalu bagaimana cara menambahkan data goods pada skema yang sudah kita tambahkan? Berdasarkan keterangan, icon plus digunakan untuk menambahkan data goods dan spesimen penanda tangan. Maka icon plus di sini berada pada kolom aksi. Atau ketika kita disorot, maka akan muncul keterangan tambah goods. Di sini ada beberapa inputan untuk penambahan data goods. Ada inputan HS number, lalu akan diminta untuk upload dokumen cost structure. Saya akan coba input kembali dua data goods. Jika data goods dirasa sudah sesuai atau sudah ditambahkan, bisa di close. Lalu untuk melihat data goods yang tadi sudah kita tambahkan, itu kita bisa sorot baris skema yang tadi kita tambahkan, lalu akan muncul keterangan klik untuk lihat detail data. Lalu bila diklik nanti akan muncul data goods yang sudah tadi kita tambahkan. Berikutnya, kita akan menambahkan dokumen syarat atau dokumen pendukung pada tab upload pendukung. Di sini ada beberapa isian beserta filenya yang kita generate dari sistem. Contohnya seperti nomor NIB, itu nomor NIB kita ambil dari data header yang diinputkan pertama kali. Lalu untuk tanggal NIB itu kita ambil dari data NIB yang kita tarik dari OSS. Nah, untuk nomor bukti lulus uji ketentuan asal barang Indonesia ini kita ambil dari pengajuan dokumen pendukung di sini ya. Di sini ada pembuatan surat pernyataan bersedia diperiksa dan bukti lulus uji ketentuan asal barang Indonesia. Nah, bukti lulus uji ketentuan asal barang Indonesia ini digunakan sebagai syarat untuk pengajuan IR dan ES, di mana yang sebelumnya itu dokumen ini diupload manual oleh pelaku usaha, sekarang kita buat generate dari sistem. Jadi untuk nomor bukti lulus uji ketentuan asal barang, tanggal beserta filenya itu kita generate dari sistem. Kita coba upload dokumen NIB.
Setelah semua file berhasil diupload, pelaku usaha atau eksportir bisa menyimpan data dengan menekan tombol Save Data. Setelah semua data dirasa benar atau sudah sesuai, kita bisa kembali ke menu skema IR dan ES. Di sini kita bisa melihat data yang sudah tadi kita inputkan dengan status yaitu draft permohonan. Lalu bagaimana caranya untuk melihat detail data dari permohonan tersebut, yaitu data skema beserta data goods-nya. Sama seperti penginputan data skema, jadi jika disorot itu maka akan muncul klik untuk lihat detail data. Jika diklik, maka akan muncul di sini detail dari perusahaan beserta data skema yang diajukan atau yang tadi ditambahkan. Lalu untuk melihat data goods dari skema tersebut, bisa diklik pada baris skema. Akan muncul data goods pada skema tersebut. Kita tutup kembali. Setelah dirasa data yang kita inputkan benar, maka kita kirim permohonan tersebut dengan menekan tombol checklist atau pada icon yang berada di tengah pada kolom aksi. Permohonan berhasil dikirim. Untuk selanjutnya itu kita tinggal menunggu permohonan di-approve oleh IPSKA dan verifikator beserta pemroses lainnya. Untuk proses approval permohonan tersebut, saya akan mencoba login sebagai IPSKA untuk melakukan approval permohonan yang diajukan oleh eksportir. Di sini untuk melakukan approval permohonan IR dan ES ada pada menu eksportir list, lalu ada submenu skema IR dan ES. Lalu di sini ada submenu persetujuan permohonan. Di sini akan muncul data permohonan yang sudah dikirim oleh pelaku usaha. Bagaimana cara melihat detail data dari permohonan yang diajukan oleh pelaku usaha? Itu bisa diklik pada baris datanya. Jadi kalau disorot nanti akan muncul klik untuk lihat detail data. Di sini akan muncul data profil dari perusahaan beserta data skemanya dengan status permohonan terkirim ke IPSKA. Lalu untuk melihat data goods sama, ketika disorot pada baris skema itu akan muncul keterangan klik untuk lihat detail data. Ketika diklik akan muncul data goods pada skema yang diajukan. Kita tutup kembali. Bagaimana cara melakukan proses pada permohonan skema IR yang diajukan oleh pelaku usaha? Di sini ada button pada kolom aksi, di mana button ini digunakan untuk melakukan approval pada permohonan tersebut. Sebelum melakukan approval pada permohonan tersebut, IPSKA bisa mengecek ulang data pada permohonan yang diajukan oleh eksportir dari data header, lalu data skema, berikut data pendukung yang diupload oleh eksportir. Di sini ada dua button untuk persetujuan dan penolakan permohonan. Saya akan coba setujui permohonan. Perlu diketahui di sini ketika persetujuan eksportir terregistrasi, di sini akan muncul beberapa skema yang diajukan oleh pelaku usaha. Untuk skema yang diajukan oleh pelaku usaha,
IPSKA bisa menolak skema tersebut dengan tidak melakukan checklist atau tidak memilih skema yang diajukan. Seperti contohnya seperti ini. Untuk skema JSPU tidak di checklist, namun keterangannya silakan diisi sesuai penolakan tersebut. Karena kalau tidak diisi, ketika dilanjut itu maka akan muncul keterangan silakan melengkapi data berikut, keterangan skema yang ditolak. Namun jika skema yang diajukan oleh pelaku usaha akan di-approve oleh IPSKA atau dipilih, keterangan tidak usah ditolak karena tidak usah diisi karena keterangan ini diisi untuk penolakan skema. Kita coba lanjut. Permohonan berhasil di-approve oleh IPSKA, lalu selanjutnya permohonan tersebut masuk ke verifikator. Saya akan coba masuk sebagai verifikator. Untuk verifikator sendiri, permohonan skema IR dan ES ada pada menu skema IR dan ES. Di sini ada submenu persetujuan dan verifikasi. Di sini akan muncul beberapa data permohonan. Untuk yang tadi kita ajukan atas nama perusahaan United Chan, di sini muncul paling atas atau sebagai data terakhir yang masuk ke verifikator. Untuk melihat datanya sama bisa diklik pada baris permohonan. Untuk melihat data goods pada skema yang diajukan bisa diklik juga pada baris skema. Kita coba proses permohonan dengan menekan tombol pada kolom aksi. Di sini verifikator bisa mengecek ulang dari data header, data skema, berikut upload pendukung. Kita coba setujui. Di sini terdapat pilihan persetujuan skema, karena untuk pengajuan skema ini bisa dilakukan beberapa skema atau single submission. Jadi jika eksportir mengajukan skema JSPU dan AWSC, maka akan tampil di sini skema JSPU dan AWSC. Jadi verifikator bisa menyetujui salah satu skema dan menolak salah satu skema yang diajukan. Karena di sini saya hanya mengajukan JSPU, maka yang tampil hanya skema JSPU. Kita coba setujui. Untuk selanjutnya, data permohonan tersebut ketika berhasil disetujui oleh verifikator, maka akan masuk ke subkoordinator. Saya akan coba login sebagai subkoordinator. Untuk persetujuan eksportir terregistrasi pada subkoordinator ada pada menu eksportir terregistrasi. Di sini sebenarnya ada verifikasi eksportir terregistrasi. Data yang sudah tadi di-approve oleh verifikator akan muncul pada menu ini. Di sini untuk melihat data dari permohonan yang diajukan sama, diklik pada baris permohonan, akan muncul detail dari profil perusahaan dan skemanya. Lalu untuk melihat skema yang diajukan, detail datanya bisa diklik juga pada baris skema. Untuk melakukan proses permohonan, ada pada button kolom aksi, proses permohonan.
Di sini subkoordinator bisa mengecek ulang dari data header, data skema, beserta dokumen yang diupload oleh eksportir. Kita coba setujui. Setelah disetujui oleh subkoordinator, maka data permohonan tersebut akan berlanjut kepada akses koordinator. Saya akan coba login sebagai koordinator. Untuk koordinator sendiri, persetujuan IR dan IS atau persetujuan IR itu ada pada menu eksportir teregistrasi, persetujuan eksportir teregistrasi. Di sini akan muncul data permohonan yang tadi sudah disetujui oleh subkoordinator. Untuk melihat data tersebut, bisa diklik pada baris permohonan. Akan muncul data profil beserta data skema yang diajukan, dan untuk melihat data detail dari skema itu bisa diklik pada baris skema. Untuk proses permohonan ada pada button yang berada di kolom aksi. Di sini koordinator bisa mengecek ulang dari data header, data skema, beserta data goods pada skema tersebut, lalu mengecek dokumen pendukung yang diupload oleh eksportir. Kita coba setujui. Lalu permohonan tersebut ketika sudah disetujui oleh koordinator, maka akan masuk ke verifikator, di mana pada verifikator tersebut akan dilakukan pendaftaran data permohonan tersebut ke EU. Kita coba masuk ke sisi verifikator. Untuk verifikator sendiri, di sini ada menu pendaftaran eksportir teregistrasi JSPU, di mana menu ini digunakan untuk menyetujui permohonan yang sudah di-approve oleh koordinator. Kita coba masuk. Data tersebut akan tampil di sini. Untuk melihat datanya bisa diklik pada baris permohonan. Untuk melihat data goods bisa diklik pada baris skema. Export CSV ini digunakan untuk download data dari permohonan yang diajukan oleh eksportir, yang nantinya data pada file CSV ini digunakan untuk didaftarkan ke EU oleh verifikator. Bagaimana caranya melakukan download atau ekspor CSV? Di sini pada kolom paling kiri terdapat kotak checkbox yang digunakan untuk memilih data mana yang akan diekspor ke CSV. Kita coba pilih, lalu klik export CSV. Ketika di open data file CSV, maka akan muncul data-data dari permohonan tersebut. Ketika permohonan tersebut sudah diekspor ke CSV, maka akan muncul tombol persetujuan atau validasi permohonan dan tolak permohonan. Ketika verifikator sudah mendaftarkan permohonan tersebut ke EU,
Maka langkah selanjutnya bisa dilakukan validasi permohonan atau menyetujui permohonan yang diajukan. Kita coba setujui. Ketika permohonan berhasil disetujui oleh verifikator atau sudah didaftarkan ke EU, maka pada sisi eksportir akan muncul cetakan atau dokumen aneks skema GSP EU yang nantinya digunakan untuk step terakhir, yaitu upload scan dokumen aneks tersebut yang sudah ditandatangani oleh eksportir dan IPSKA. Saya akan coba masuk ke sisi eksportir. Kembali ke menu profil account, skema IR dan EX. Di sini untuk melihat data skema yang sudah di-approve oleh verifikator bisa diklik pada baris permohonan, di mana baris permohonan yang berwarna kuning ini yaitu menandakan bahwa masih terdapat skema yang diproses oleh staf di Kemendag atau pemroses maupun IPSKA. Nah, di sini untuk permohonan GSP EU yang sudah di-approve oleh verifikator atau kita sebut yang sudah didaftarkan oleh verifikator ke EU akan berganti statusnya menjadi validasi, dan pada kolom aksi terdapat icon PDF yang digunakan untuk download dokumen aneks. Kita coba download dokumen aneks. Pada dokumen aneks sendiri di sini terdapat tanda tangan dan stempel oleh IPSKA ya. Kita coba download dokumen aneks. Lalu ketika sudah berhasil di-download, maka eksportir harus print dokumen aneks tersebut dan membawa dokumen tersebut ke IPSKA untuk dilakukan upload dokumen aneks tersebut. Saya akan coba masuk ke sisi IPSKA untuk melakukan upload dokumen aneks yang sudah ditandatangani oleh IPSKA. Dari sisi IPSKA, untuk upload dokumen aneks itu ada pada menu eksportir list, skema IR dan ES. Di sini terdapat menu persetujuan eksportir teregistrasi GSP EU. Nah, pada kolom aksi di sini terdapat button untuk melakukan upload file dokumen aneks yang sudah dibawa oleh eksportir ke IPSKA, ditandatangani oleh IPSKA, lalu di-scan dan di-upload pada kolom aksi ini. Untuk melihat detail data dari permohonan ini bisa diklik pada baris permohonan. Untuk melihat data detail dari skema yang diajukan bisa diklik pada baris skema. Lalu di sini saya akan coba upload dokumen aneks yang sudah ditandatangani oleh IPSKA. Dokumen ini adalah dokumen aneks yang tadi di-download oleh eksportir, lalu di-print dan dibawa ke IPSKA. Lalu IPSKA akan melakukan tanda tangan dan stempel dokumen aneks tersebut dan akan di-upload pada aksi ini. Saya coba upload. Ketika berhasil diupload, maka permohonan tersebut akan berubah status menjadi registrasi berhasil.
Kita coba lihat pada sisi eksportir. Kembali ke menu skema IR dan ES. Di sini untuk melihat skema JSPIU yang berhasil teregistrasi, bisa dilihat kembali dengan menekan baris pada permohonan. Di sini terdapat satu skema, yaitu skema JSPIU dengan status registrasi JSPIU berhasil. Icon PDF ini yaitu icon untuk melakukan download dokumen yang tadi diupload oleh IPSKA, dokumen aneks yang sudah ditandatangani oleh IPSKA dan diupload dari sisi IPSKA. Dan di sini terdapat keterangan Anda sudah terdaftar sebagai eksportir teregistrasi JSPIU. Lalu setelah mengajukan IR JSPIU dan berhasil registrasi sebagai IR JSPIU, untuk pengajuan DAB sendiri ada pada menu DAB. Sebenarnya pengajuan DAB. Untuk mengajukan DAB sendiri, di sini ada button buat baru. Di sini akan muncul pilihan jenis DAB yang akan diajukan. Pilihan jenis DAB ini berdasarkan skema yang diajukan pada permohonan IR dan ES, di mana tadi baru skema JSPIU yang kita ajukan, maka pada pilihan jenis DAB di sini yang tampil hanya skema JSPIU. Kita coba pilih skema JSPIU untuk pengajuan DAB. Di sini eksportir harus mengisi beberapa data header sebelum melakukan pengisian data goods beserta constructor dan upload pendukung. Kita coba isi data header. Lalu setelah dirasa data header itu benar atau sesuai, bisa simpan. Setelah berhasil tersimpan, maka tab Goods, Constructor, dan Upload pendukung akan terbuka. Langkah selanjutnya kita coba mengisi data goods. Di sini untuk pilihan AS sendiri kita ambil dari data skema JSPIU pada pengajuan IR dan ES, di mana pada skema JSPIU itu kita hanya mengisikan atau mengajukan 2 HS saja. Setelah dirasa data goods sesuai, bisa disimpan.
Data goods yang tersimpan akan muncul kepada tabel good list DAB paling bawah. Lalu kita akan lanjut kepada pengisian dokumen pendukung. Pada dokumen pendukung ini ada beberapa dokumen yang memang diwajibkan untuk diupload sebagai syarat pengajuan DAB, dan ada beberapa dokumen yang tidak wajib, beserta ada satu dokumen yang memang bisa diajukan menyusul atau bisa diupload menyusul, seperti dokumen AWB. Dokumen AWB ini bisa diupload menyusul dengan batas waktu maksimal 10 hari kerja setelah permohonan yang diajukan terbit. Setelah semua data dirasa sesuai, maka pelaku usaha atau eksportir bisa menyimpan data dengan menekan tombol save data. Di sini akan muncul keterangan data berhasil diupdate beserta konfirmasi atau informasi nilai FOB/USD pada permohonan yang diajukan, yaitu nilai FOB/USD pada total barang atau total goods, lalu nilai FOB/USD pada invoice yang diinputkan pada tab upload pendukung, dan nilai FOB/USD pada PEB yang terdapat pada inputan tab upload pendukung. Data permohonan DAB yang tadi kita buat akan muncul dengan status DAB yaitu draft. Untuk melihat data permohonan yang sudah diajukan atau dibuat tadi, melihat data detailnya bisa diklik. Di sini akan muncul data detail dari profil beserta data goods yang diajukan. Jika dirasa data yang tadi dibuat masih ada yang salah, eksportir bisa melakukan edit data dengan menekan tombol sebelah kiri pada kolom aksi, atau kalau disorot nanti akan muncul teks yaitu edit permohonan. Namun jika data yang diinputkan oleh eksportir dirasa sudah sesuai, maka bisa langsung diterbitkan dengan menekan tombol checklist pada kolom aksi sebelah kanan, yang kalau disorot akan muncul teks yaitu terbitkan DAB. Saya akan coba lanjut terbitkan DAB. Ketika diterbitkan, di sini akan terdapat konfirmasi dokumen pendukung transport atau AWB. Karena tadi saya tidak melakukan upload dokumen AWB, maka di sini akan muncul konfirmasi dokumen pendukung transport atau dokumen AWB yang belum lengkap atau belum diupload. Karena dokumen tersebut bisa diupload menyusul, maka saya tidak upload. Kita coba lanjut. Ketika dilanjut, di sini akan terdapat konfirmasi nilai FOB/USD kembali, di mana nilai FOB/USD ini yaitu untuk konfirmasi apakah nilai FOB/USD yang diinputkan oleh pelaku usaha pada goods memang sudah sesuai atau belum dengan data FOB/USD pada invoice dan PEB. Namun jika nilai FOB/USD pada goods itu lebih besar dari nilai FOB/USD pada invoice dan PEB, maka permohonan tidak bisa dilanjutkan atau tidak bisa diterbitkan. Karena acuan untuk mengisi nilai FOB/USD pada goods itu
yaitu PEB dan invoice. Jadi jika sudah sesuai semua nilai FOB USD-nya, permohonan tersebut bisa diterbitkan. Kita coba lanjut. Terdapat tombol konfirmasi, yaitu untuk menandakan bahwa data yang akan diterbitkan itu sudah benar, dan menerbitkan DAB akan menerbitkan nomor DAB dan tidak dapat diubah kembali datanya. Berikut permohonan DAB yang tadi kita ajukan dengan nomor 300673 tanggal 25 bulan 11 dengan status DAB diterbitkan. Lalu untuk melihat detail dari data yang sudah kita terbitkan, bisa diklik pada baris permohonan atau bisa diklik pada icon kolom aksi sebelah kanan, atau kalau disorot nanti akan muncul lihat data DAB. Di sini akan muncul informasi dari data DAB yang sudah tadi kita terbitkan, dari data header, data goods, beserta upload pendukung. Lalu untuk hasil akhir atau output akhir dari pengajuan DAB itu sendiri, yaitu cetakan yang bisa dilihat pada icon paling kiri pada kolom aksi. Kalau disorot itu akan muncul keterangan lihat pencetakan. Berikut hasil akhir dari pengajuan DAB atau output akhir yang bisa digunakan oleh eksportir. Mungkin untuk demo terkait alur pengajuan IR skema GSPIU dan pengajuan DAB GSPIU sekian. Terima kasih.